pelajaran Sosiologi SMA kelas 10 bersama dengan Ibu Rinda. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang realitas sosial di bab 2 ini. Baiklah, pembahasan pertama adalah tentang pengertian realitas sosial. Realitas atau realita berasal dari kata bahasa Inggris yaitu real, yang artinya nyata. Realitas sosial adalah fakta atau kenyataan yang dikonstruksikan secara sosial. Nah, apa nih maksudnya dikonstruksikan? Dikonstruksikan di sini yaitu berasal dari dalam pikiran manusia yang kemudian berkembang melalui interaksi, konsensus atau kesepakatan, dan juga melalui habituasi atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, hal tersebutlah yang akan menciptakan sebuah realitas sosial. Jadi awalnya itu berasal dari pikiran manusia dulu, kemudian baru dikembangkan oleh 3 hal tersebut tadi: konsensus atau kesepakatan, interaksi, dan kebiasaan. Atau secara sederhananya, realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Entah itu fakta yang buruk maupun fakta yang baik. Di sini Ibu memberikan contoh realitas sosial seorang anak yang mengamen karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolahnya. Nah, di sini seorang anak mengamen ini karena ia tidak mampu untuk membayar uang sekolahnya, ia lebih memilih untuk mengamen. Dan ini merupakan sebuah fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Dan hal ini tentunya tidak ada yang menginginkan hal seperti ini. Dan ini termasuk fakta sosial atau realitas sosial yang buruk ya, bisa dibilang, karena tidak ada masyarakat yang menginginkan hal ini terjadi. Lalu pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk realitas sosial. Nah, bentuk-bentuk realitas sosial dalam masyarakat itu, yang pertama ada keluarga. Semua di sini sudah tahu ya, keluarga sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang berlandaskan kasih sayang di dalamnya. Nah, untuk keluarga ini mungkin kalian bisa melihat bagaimana keluarga kalian itu ada. Dalam sebuah keluarga itu pasti ada nilai dan norma sosial yang dianut dalam sebuah keluarga. Misalnya seperti ini. Di keluarga kalian sepakat nih bahwa mencuri itu merupakan perbuatan yang tidak benar. Dan apabila sampai ketahuan akan diberikan hukuman. Nah, sejak kalian lahir sampai kalian tumbuh seperti sekarang ini, nilai dan norma yang ditanamkan kepada kalian itu menjadi prinsip kalian sampai dewasa. Nah, itulah dikatakan bahwa keluarga itu dianggap sebagai realitas sosial, karena keluarga itu dikonstruksikan oleh kesepakatan, interaksi, dan kebiasaan yang dilakukan. Jadi tentunya nilai dan norma yang ada dalam keluarga kalian tadi itu adalah hasil dari kesepakatan antara keluarga kalian, kemudian interaksi yang intens setiap hari antar anggota keluarga, dan juga adanya kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Itulah yang dikatakan sebagai realitas sosial yang dikonstruksikan. Lalu yang kedua ada masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif permanen, berinteraksi secara tetap, serta menjunjung suatu kebudayaan. Bahkan di sini kalian pun merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat melakukan interaksi dan kegiatan sehingga menciptakan kesatuan hidup dan memunculkan suatu budaya yang menjadi identitas masyarakat tersebut. Jadi, interaksi sosial dalam masyarakat itu akan menjadi
satu ciri atau identitas dalam sebuah masyarakat. Nah, contoh realitas sosial dalam masyarakat itu seperti ini ya. Ketika ada seorang ibu-ibu yang mau pergi berbelanja ke pasar, lalu bertemu dan berpapasan di jalan dengan tetangganya yang juga seorang ibu-ibu yang mau pergi ke sawah. Kemudian mereka saling tegur sapa, saling berinteraksi di jalanan. Nah, tindakan saling tegur sapa ini, tindakan interaksi yang dilakukan oleh mereka ini adalah sebuah kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk saling menyapa ketika bertemu di jalan. Itu contoh realitas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga adalah sekolah. Nah, sekolah pasti kalian sudah tahu semua ya. Bahkan kalian juga sekarang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Sebelumnya, kalian pernah mikir nggak bagaimana sekolah itu bisa ada? Bagaimana terbentuknya suatu sekolah itu? Apakah langsung ada, tiba-tiba muncul? Atau seperti apa? Tentu tidak ya. Sekolah itu sebelumnya terjadi atau ada karena hasil dari kesepakatan atau konsensus dari pihak-pihak yang membuat rencana bahwa bangunan ini loh yang akan disebut dengan sekolah. Ada kurikulum di dalamnya, ada sistem manajemen yang berfungsi untuk sistem pendidikan, dan sebagainya. Nah, itu semua hasil dari perencanaan dan kemudian disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga terbentuklah sekolah. Lalu yang keempat adalah organisasi sosial. Organisasi terbentuk karena adanya kelompok individu yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, seperti kesamaan ideologi, kesamaan hobi, atau kesamaan yang lainnya. Setiap anggota dari kelompok sosial ini melakukan yang namanya interaksi, sekaligus menunjukkan perilaku dan aktivitas yang sama. Masyarakat yang melihat fenomena kesamaan perilaku dan aktivitas di dalam sebuah organisasi itu akan membuat persepsi atau pandangan tentang adanya sebuah organisasi. Di sini Ibu memberikan contoh organisasi sosial Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna ini bertujuan untuk memberdayakan para generasi muda di lingkungan tempat tinggal dalam berbagai bidang. Baiklah, cukup itu saja untuk pembahasan tentang realitas sosial pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.